hari ini Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau tetap menjamah setiap kami mengambil Tuhan sampai di menit yang terakhir ya Tuhan. Sampai ibadah ini selesai. Ini kepunyaan-Mu, ini milik-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan setiap kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Puji Tuhan. Yang WBI gak usah bosan ya. Karena Selasa kemarin sudah ketemu. Ya, ibu-ibu. Haleluya. Biasanya di WBI, di ibadah-ibadah, sekarang tugasnya sering menugasin orang di ibadah raya. Sekarang dapat tugas. Ya, terima kasih. Hari ini kita lihat suatu pelajaran, sesuatu hal yang harus kita alami dari setiap pribadi orang-orang percaya. Kalau kita lihat dari beberapa minggu-minggu ini ya, firman Tuhan setiap minggu, bahkan minggu terakhir kemarin Pak Budi menyampaikan tentang untuk ngomong-ngomong sama Roh Kudus, untuk ngobrol sama Roh Kudus. Selasanya disambung juga, kan minggu lalu nggak salah di Yohanes pasal 5, terus Selasanya disambung di Yohanes pasal 6. Jadi ini benar-benar beruntung ya. Jadi benar-benar apa yang dimaui Tuhan atas jemaat ini harus kita laksanakan dalam hidup kita masing-masing. Jadi saling bersinambungan. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang kedewasaan rohani, ya. Tentang kedewasaan rohani, tentang kedewasaan seseorang Kristen itu yang bagaimana, ya. Seringkali, maaf kata, kita banyak pergi ke gereja sebelum COVID, ya kan? Kesana, ya. Apakah firman itu sudah bertumbuh dalam hati kita? Apakah firman itu sudah berbuah dalam hati kita? Masih ingat firman Tuhan yang berbunyi tentang yang benih yang jatuh, yang ada pohon kakesnya itu ya, yang benih jatuh di tanah yang baik, tanah yang berbatu, tanah kering, bahkan di jalanan. Itu menggambarkan bagaimana kondisi kerohanian kita sebenarnya. Itu gambaran, itu perumpamaan ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang sebenarnya pertumbuhan rohani kekristenan itu yang harus bagaimana, yang harus kita jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat pertama dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Awal mula penciptaan ya. Kita belajar dulu Kejadian 1 ayat yang ke Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Oke, sudah ketemu? Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada kata-kata kita, ya. Kita itu jamak, atau bicara tentang ada benar-benar peranan tiga Allah. Ada Allah Anak, Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Mereka manunggal, jadi mereka satu, mereka esa, mereka bekerja sama untuk menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan manusia. Oke? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah, bukannya hidungnya seperti Allah, bukan matanya sipit seperti Allah, matanya belok seperti enggak. Bukan secara fisik, enggak, tapi tentang karakter, tentang keilahian Kristus itu ada dalam kehidupan manusia seharusnya. Ya, seharusnya karakter ilahi itu ada dan nyata dalam kehidupan manusia.
Allah memiliki pikiran, perasaan, dan tindak. Manusia pun juga memiliki itu. Makanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, basic yang pertama kita akan melihat tentang penciptaan terlebih dahulu. Setelah itu, tetapi berhubung karena manusia jatuh dalam dosa di pasal yang ketiga, ya kan? Karena manusia jatuh dalam dosa, Hawa ditawari sama ular, tawari buah, gitu ya. Hawa jatuh, dia kasih tawaran juga kepada Adam, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Maka manusia kehilangan gambarnya Allah. Di Roma pasal 3 ayat 23, ya. Hilang, ya. Mereka nggak bisa menikmati kemuliaan Allah. Coba kita lihat di Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3 pasal 23 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ditarik garisnya dari Adam, ya. Jadi dari Adam jatuh dalam dosa, akhirnya Adam jatuh dalam dosa, dibuang, dilemparkan sama Tuhan ke bumi dan nggak boleh lagi masuk di Taman Eden. Tapi dalam terjemahan yang lain sebenarnya bukan kehilangan kemuliaan Allah, nggak bisa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah, ya kan? Semua tidak memenuhi harapan yang Allah muliakan. Jadi benar-benar jadi gini. Saat manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Sebenarnya manusia bisa menikmati kemuliaan Allah, bisa ngalamin namanya apa yang menjadi karakternya Allah itu benar-benar ada dalam diri manusia. Tapi berhubung adanya namanya dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Ya. Jadi butuh yang namanya juru selamat. Itu siapa? Yesus Kristus. Makanya saat di pasal 3 di kitab Kejadian itu ada namanya perjanjian keselamatan, ya kan? Maka anak manusia akan meremukkan kepala ular, ya, dengan kakinya biji. Itu nanti tembusan itu nubuatan sebenarnya, nubuatan akan kelahiran Yesus Kristus. Jadi benar-benar rangkaian, bukan Adam dan Hawa itu bukan produk gagalnya Allah, enggak ya. Allah enggak pernah menciptakan produk gagal. Tapi karena manusia sendiri yang mau untuk ngikutin tawarannya iblis tadi, ya kan? Sebenarnya Allah sudah ngomong, jangan makan, bahkan jangan disentuh, ya kan? Tapi Hawa apa? Hawa menerima itu tawaran si iblis. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh, hilang. Kemuliaan Allah hilang, mereka gak bisa menikmati yang namanya Taman Eden. Mereka gak bisa menikmati namanya apa yang dijanjikan Tuhan. Itu yang terjadi atas Adam dan Hawa dan atas setiap manusia sampai hari ini. Tapi berhubung kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah menyerahkan kehidupan kita sama Kristus Yesus, kita bisa menikmati kemuliaan itu. Bagaimana caranya? Pertama, proses kedewasaan rohani membutuhkan bukan hanya sekedar kayak kita sekolah, butuh 1 tahun, 2 tahun lulus, enggak. Proses pertumbuhan kerohanian sampai kita nanti ada di ukuran 1x2, baru itu proses itu berhenti. Saya ulangi ya, proses untuk kedewasaan rohani seseorang bukan prosesnya 1 tahun, 2 tahun, bukan prosesnya seperti kayak anak sekolah SD 6 tahun, SMP, enggak. Prosesnya nanti sampai dia ada di ukuran 1x2, proses itu akan berhenti. Apakah dia mengalami namanya pertumbuhan rohani atau dia tetap jadi seperti semula? Itu tergantung dari setiap sikap hati kita sama Tuhan. Tapi saat kita mau proses kita mau mengikuti prosesnya Tuhan, ya. Saya mau mengalami pertumbuhan rohani. Nggak mau lagi jadi anak-anak. Saya mau jadi serupa segambar dengan Yesus. Kembali lagi ke ciptaan semula, kembali lagi kepada patronnya Tuhan. Walaupun kita ini berdosa, tapi kita sudah diselamatkan sama Yesus Kristus dengan darahnya. Kita kembali menjadi serupa segambar dengan Allah. Bagaimana? Ya mulai kita percaya sama Tuhan, kita menyerahkan diri kita sama Tuhan. Aku percaya Tuhan. Saat Tuhan kita meresponi panggilan Tuhan, saat kita mau sama Tuhan, maka proses pembelajaran, maka proses namanya pendewasaan akan terjadi dalam kehidupan kita.
Banyak hal yang kita akan nikmati dalam proses-proses itu. Mungkin doa kita nggak dijawab, ya, butuh namanya kesetiaan. Prosesnya banyak, nggak hanya sekedar doa nggak dijawab. Bagaimana sikap hati kita sama Tuhan, bagaimana sikap hati kita sama sesama kita, ya. Proses Tuhan banyak dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita mau meresponi bagaimana proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Ini latar belakangnya. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita lihat Efesus pasal yang ke-4. Maaf sedikit, awalnya tadi sedikit pengajaran. Sempat saya juga tanya sama Tuhan, ini kok pengajaran ya Tuhan? Awal-awal itu seperti ini. Ya sudah, kalau memang harus pengajaran ya saya belajar untuk menyampaikan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Bisa dibacakan? Pelan-pelan aja. Efesus 4 ayat 13 dengan firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya, yang pertama, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita harus tahu siapa Yesus. Kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Ya, kita harus tahu siapa Roh Kudus. Melalui bagaimana? Melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, melalui renungan yang kita baca. Mungkin melalui Bible study atau melalui apapun, kita mulai belajar siapakah Allah sesungguhnya di depan kita. Apakah dia sekedar nama? Apakah nama itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Kan banyak nama-nama Allah, kayak Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Apakah kita bisa menikmati nama-nama Allah dalam kehidupan kita? Ya, kayak Yakub, saat dia ketemu sama Tuhan, dia katakan, Engkaulah Allah keselamatanku. Saat Abraham mempersembahkan anaknya, Engkaulah Allah yang menyediakan. Apakah kita bisa menikmati nama-nama Allah dalam kehidupan kita? Ya, ini proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, untuk mengalami proses pendewasaan, belajar firman Tuhan. Saya di mana-mana saya pasti akan menyampaikan itu. Baca firman Tuhan. Ya, sempatkan waktu sebentar aja. Semenit, 2 menit atau berapa menit. Kalau pagi mungkin sempatkan waktu sebelum ngapain, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Dulu mungkin renungan harian yang di Alkitab. Kalau pagi bolong mungkin bisa dibayarnya malam. Tapi kalau seharian bolong, ya tolong aja bolong kenemen gitu ya. Gak bolong kenemen gak jadi gawe kelembi. Paling-paling dibuka gitu ya. Ya. Kalau bolong 1, 2 itu enggak apa-apa. Tapi lah bolong enggak belas gitu wis. Angel tutulannya. Ya. Oke, yang pertama, baca firman Tuhan. Nikmatin firman Tuhan seperti kita makan. Ya. Seperti makanan rohani. Seperti kita kayak makan nasi, kayak makan spaghetti atau makan apa, nikmatin firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bicara kita nikmati, kita renungkan. Di situ kita akan belajar kedewasaan rohani kita sejauh mana. Bagaimana kita mengenal Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal Yesus sesungguhnya. Bagaimana kita bisa ngomong-ngomong sama Roh Kudus kalau kita nggak baca Alkitab. Iya. Iya, aku ngomong dari Roh Kudus toh ya. Nggak perlu Alkitab. Salah. Alkitab itu sumber dari semuanya. Jadi semua kembali kepada Alkitab. Seluruh filsafat di dunia ini sumbernya Alkitab. Filsafat itu dari bahasa Ibrani, dari bahasanya Sofi.
Ya, tentang pengetahuan bro, asal mulanya dari firman Tuhan. Semuanya dari firman Tuhan. Kita pun belajarnya harus dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ambil posisi kita, baca renungkan firman Tuhan. Yosua 1:8, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Pak Indra bolak-balik ngomong gitu, ya kan? Biar apa? Hidup kita beruntung dan berhasil. Mazmur 1 juga, ya kan? Baca firman Tuhan. Kayak aku khusus buat orang-orang tua. Sing nom nggak usah jadi sopo. Lah kamu bisa baca WA, lihat IG, segala macam hal. Ya baca Alkitabmu. Ya. Kayak mesti jadi Pak Gino terus. Iya, kenapa saya sampaikan? Ayo baca firman Tuhan, mumpung waktu. Daripada gak semocos, dibaca lebih umum. Ya, ngerti maksudnya? Kalau nggak bisa ngapain-ngapain, dibaca lebih orang. Nih, nggak bisa menikmati. Maaf kata ya, saat kalian terbujur, nggak bisa ngapain-ngapain. Terus saat kita mau baca Alkitab, nggak bisa ngapain-ngapain. Dibaca sama orang, nggak enak. Lebih baik kita mumpung ada waktu dan kesempatan baca Alkitab. Ya, proses kedewasaan kita yang pertama baca firman Tuhan. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Sudah? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perlengkapan kita selain perlengkapan senjata Allah, ya kan, yang ada di firman Tuhan, ya ini firman Tuhan ini. Karena firman ini mengajar kita bagaimana mengenai persembahan. Kalau di zaman perjanjian lama, maaf, kalau ada umatnya yang melakukan kesalahan, mereka sembah korban. Itu aturan-aturan yang Tuhan berikan. Ya. Kalau dalam perjanjian baru sekarang, kita fungsinya Pak, untuk mengajar kita, untuk mendidik kita kembali untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Kalau ada pujiannya, ku mau sepertimu Yesus, isok nyanyi, ayolah aku mau firman Tuhan. Ya. Oke. Mengajar, diajar sama firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Waduh, keras kayak firman Tuhannya. Aduh, keras kayak firman Tuhannya, gak sanggup aku. Iya, sudah saatnya kita jadi orang-orang yang dewasa, bukan lagi anak-anak, bukan lagi dimanjakan, bukan lagi makan makanan bubur, ya kan? Yang harus, maaf kata ya, kalau anak-anak kan makanannya bubur atau di blender, ya kan? Baru dia bisa mengunyah, baru bisa masuk. Sudah enggak waktunya gitu loh. Kita sudah lama ada di gereja, sudah saatnya yuk kita mengalami pertumbuhan rohani, mengalami kedewasaan rohani. Biar benih yang jatuh itu benar-benar ada di tanah yang subur, terus tumbuh dan bertumbuh dan berbuah. Dan bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau firman Tuhannya gembala yang 3 minggu yang lalu, daunnya saja bisa dinikmati oleh semua orang. Itu mas daunnya loh ya. Itu kan waktu gambaran di kitab Yesaya, bicara tentang pohon aja, daunnya saja berkhasiat, apalagi buahnya, gitu loh. Demikian pula dengan kehidupan kita, ya, mengajar, diajar sama Tuhan, untuk menyatakan kesalahan, ya dibawa nanti sama Tuhan. Ini salah, ini yang benar, ya, memperbaiki kelakuan kita untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini fungsinya banyak.
fungsinya sangat banyak. Sekali lagi, sempatkan diri kita sama-sama, mumpung masih ada waktu di penghujung tahun ini, ya kan? Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021 ya, 2021 ya kan, plan ya. 2021, ayo baca firman Tuhan. Mungkin kayak Jumat yang lalu saya nyampaikan firman Tuhan, saya nggak janjian sama si Stefanus dulu. Ayatnya, pasalnya sama dulu. Kok sama sebenarnya? Ya seperti Tuhannya sama sebenarnya. Sudah, terima kasih. Jadi saya nyampaikan diri sama teman-teman yang ada. Kalau kita mungkin waktu di awal tahun, mungkin di tahun baru gitu ya, kita memiliki komitmen atau kita memiliki satu ketetapan, Tuhan aku mau selesaikan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya kan? Komitmennya bagus, wah, malaikat surga mulai tersenyum, keren, luar biasa, bagus. Januari nilainya 100, Februari 100, masih baru, masih kinyis-kinyis, ya kan? Maret sedikit bolong, ya kan? 80, April 70, Mei belas gadas, hilang, nggak megang kita, repot Tuhan, ya kan? Repot ini, repot itu segala macam. Nanti kalau Tuhan ngomong, aku ya repot ya kesuliannya, ya apa? Iya kan? Oke, baca Alkitab, mumpung ada waktu. Memiliki satu ketetapan, mumpung masih ada waktu ke depan dalam kehidupan kita. Yang kedua, berjalan dengan Roh Allah. Kita lihat Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Dan Yesus menjanjikan penghibur, ya, perikopnya ya, atau parakletos, atau Roh Allah, atau Roh Kudus, ya. Jadi saat Tuhan Yesus belum disalibkan, Tuhan Yesus di pasal 14 ini menjanjikan kepada murid-muridnya atau kepada yang orang-orang percaya kepada Dia, bahwa Dia akan memberikan namanya penolong, penghibur atau parakletos dalam kitab dalam bahasa aslinya, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 15, 16. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita mau berjalan sama Roh Allah, kalau kita mau berjalan sama dengan Roh Kudus yang dijanjikan sama Yesus, yaitu satu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kembali lagi pada firman Tuhan, ya kan? Berjalan sama Roh Kudus itu nggak semudah kita berjalan seperti teman kita. Banyak hal yang akan Tuhan ajarkan, banyak hal Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita. Ini nggak benar, ini salah. Nanti Tuhan akan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Asalkan satu, kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Aku mau Tuhan hari ini sepanjang hari aku mau berjalan dengan Kau. Tuntun aku, ya kan? Sertai aku. Saat kita mau berjalan sama Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap kita kok. Ya, Tuhan akan menuntun hidup kita. Kemanapun kita berada, Tuhan akan menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, saat kita minta penyertaan Tuhan, Roh Kudus berkati tanganku, sertai aku.
Tuhan akan memberikan satu keberhasilan, Tuhan akan memberikan satu keberuntungan dalam hidup kita. Ya, percayalah. Saat mungkin kita nggak bisa, tapi saat kita ngomong sama Tuhan, berikan aku kemampuan Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan di setiap kehidupan kita masing-masing. Ya, saat kita berjalan sama Tuhan, menggambarkan bahwa kedewasaan rohani kita itu benar-benar ada, bukan di titik sebagai anak-anak, tapi sebagai seorang yang siap menjadi mempelainya Kristus, menjadi siap menjadi serupa dengan gambarnya Kristus. Ya, maaf kalau pasangan suami istri pasti wajahnya mirip. Ya, apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun pasti wajahnya mirip. Sama halnya kita sama Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan memiliki namanya karakter ilahi itu dalam kehidupan kita. Ya, ada namanya benar-benar apa ya? Keserupaan dengan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Aplikasinya gampang, kita lihat dalam 2 Roh. Ya, Roma pasal yang Galatia 5, kita lihat. Ini satu paket, ya. Buahnya satu paket. Ada kasih. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kalau kita berjalan sama Tuhan, pasti akan keluar namanya buah roh. Ya. Karena kita sudah berjalan sama Dia, karena kita sudah bergaul dengan Dia, karena kita sudah ngomong-ngomong sama Dia, karena kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita secara utuh dan secara sepenuhnya dalam kehidupan kita. Ya. Percayalah, akan muncul namanya kasih. Ini yang buah yang pertama. Bagaimana kita bisa mengasihi sama kita? Itu gak gampang untuk melepaskan pengampunan. Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita? Itu gak gampang. Proses untuk belajar itu namanya kasih. Gereja ini kan namanya agapo. Jadi kasihnya itu bukan kasih yang biasa, enggak, kasih yang berkorban, seperti kasihnya Kristus. Agape itu namanya artinya memiliki satu kasih, bukan sekedar kasih ecek-ecek, enggak, satu kasih penyerahan yang sepenuhnya. Ya. Jadi kalau 2 Roh yang pertama tentang kasih, paket yang pertama tentang kasih, bicara banyak hal dalam kehidupan kita. Identik orang Kristen adalah kasih, suka memberi, katanya seperti itu. Ya kan? Contohnya bicara tentang suka berkorban. Ya kan? Bisakah kita berkorban hati kita saat kita dilukai? Bisakah kita mengampuni? Bisakah kita melepaskan kasih itu? Itu gak mudah. Saat orang meremehkan kita, saat orang memandang kita, wah kamu gak bisa apa-apa, kalau gak sokop kamu itu, bisa nggak kita melepaskan kasih ilahi itu dalam kehidupan kita terlebih dahulu, dan kita bisa melepaskan juga untuk orang lain. Ya, buah roh yang pertama tentang kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Satu paket komplit, ya. Paketnya paket komplit. Yang diminta Tuhan 9, bukan 1. Terus Tuhan, aku cuma minta sukacita kok aja, nggak bisa. Yang diminta Tuhan 9. Kasih, sukacita, sampai yang terakhir ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Itu proses. Nggak harus jreng jadi. Oh, ada kasih, ada sukacita, ada. Proses bagaimana kita bisa mengeluarkan buah-buah itu dalam kehidupan kita. Ya kan? Bisa nggak kita menguasai diri kita? Ya kan? Kalau saya marah, biasanya saya aplikasikan
lewat makanan. Kalau mau aku kesel gitu sama orang makal gitu, larinya ke makanan. Mangan gitu ya, semangat gitu ya. Jadi berarti wah ini nggak benar gitu ya. Ini nggak benar, berarti saya nggak punya penguasaan diri. Saya belajar untuk melepaskan. Sudah Tuhan. Kembali lagi ke buah yang pertama, kasih. Kepingin punya sukacita, ya kasih dulu. Nggak mungkin sukacitanya karbitan. Iya sama sukacita. Iya, baik. Tapi hatinya masih pahit. Hitungannya nggak ada apa-apanya. Damai sejahtera sekali kamu hari ini. Iya. Tapi sukacita kasihnya nggak ada. Cuma karbitan saja. Cuma hitungan 1-2 jam saja. Nggak bisa. Yang diminta Tuhan buahnya segar. Yang diminta Tuhan buahnya utuh, komplit. Ayo, di manakah kedewasaan rohani kita hari-hari ini? Yang tahu adalah ibu-ibu, yang tahu adalah jemaat di sini. Ya, apakah kita masih ada dalam kondisi anak-anak, ataukah kita sudah beranjak ke dalam kondisi kedewasaan yang sepenuhnya dimaui Tuhan? Ya, proses kedewasaan cuma 2. Baca firman sama minta pertolongan Roh Kudus, berjalan sama Roh Kudus, berjalan dengan Roh Allah, sehingga akan muncul namanya buah roh dalam kehidupan kita, dan orang akan menikmati hidup kita. Ya, bukan saya menyatakan diri saya dewasa, enggak. Saya masih proses belajar. Saya masih ingin terus belajar dan belajar menjadi serupa segambar seperti Kristus. Ya, ayo sama-sama malam hari ini saya cuma menyampaikan 2 saja, simple. Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Mungkin sekarang Alkitabnya jarang dibuka, pakai ini dibaca, ya kan? Renungkan firman Tuhan, nikmatin firman Tuhan benar-benar seperti kita mengecap makanan itu. Nggak tahu rasa itu firman Tuhan yang pedes, nggak tahu rasa firman Tuhan itu asin atau apapun, kita nikmatin firman Tuhan itu. Kita bukan saja menikmati, bukan saja kita punya, enggak, tapi benar-benar dimasukkan, ya kan? Dimasukkan dalam tubuh kita, dan kita mau bermanifestasi dengan Allah, bekerja sama dengan Roh Kudus itu memunculkan namanya buah dalam kehidupan kita. Kalau cuma dikunyah semua orang bisa. Ya, seperti gambar ini. Maksudnya apa sih? Kalau kita dikunyah itu begini, kalau baca firman Tuhan kok bisa baca, gitu. Mungkin 1 jam bisa nyampe berapa pasal, bisa. Tapi apakah firman itu masuk dalam hidup kita? Apakah sudah menunggal dengan Roh Allah firman itu, dan hidup kita sudah menjadi satu enggak dengan Roh Allah, sehingga akan muncul namanya buah roh dalam hidup kita. Ya, ngunyah tok gampang, ngunyah tok dalam pebeh gitu gampang. Mungkin kita ngunyah di sini, sama-sama kita ngunyah di gereja, pulang atau di jalan, mungkin di lepek kan nggak tahu saya juga. Tapi saat kita mengunyah, terus kita nikmatin firman Tuhan itu, kita minta Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Ya kan? Roh Kudus, aku mau, maka akan muncul namanya buah-buah dalam hidup kita. Karakter Kristus akan ada dalam hidup kita. Orang akan melihat bukan kita, tapi Yesus yang ada dalam hidup kita. Ya. Keserupaan dengan Yesus akan ada dalam hidup kita. Itu saja. Kita tutup Alkitab kita. Kita puji Guru.
berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga muncullah memboro dalam kehidupan kami. Banyak orang menikmati, bahkan banyak orang akan melihat bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman Tuhan ini berbuah dalam kehidupan kami, bertumbuh subur Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, kita baru mendengarkan firman Tuhan, ya, pelajaran firman Tuhan, dan Tuhan akan melihat kedewasaan kerohanian kita. Tadi telah disebutkan oleh hambanya, pertama kita harus senantiasa mau memahami, ya, memahami itu mengerti, ya, mengerti akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah tulisan wahyu dari Allah, ya, jadi firman Tuhan. Kalau di dalam tadi diingatkan kita harus membaca firman Tuhan. Nah, saya kasih tambahan sedikit ini, ya. Ini saya tahu ini firman Tuhan, bukan mau saya, tapi ya bukan maksudnya saya ini menyinggung atau mengkritik tadi membaca firman enggak, ya, tapi Tuhan itu mempunyai hati yang bijaksana, ya. Jadi Tuhan itu baik. Adanya mengatur ini pernah saya ditanyakan, loh Pak, usia saya ini sudah tua Pak, motoku itu kabur, gak bisa maca firman Tuhan, gak ketok, gak kacamata ya gak ketok, itu caranya aku baca ya. Ini pernah saya ditanya, terus saya bilang apa? Firman Tuhan mengatakan, ini bukan saya kritik ya kok Kak Ira, ini firman Tuhan yang mengatakan, yang berbahagialah ialah orang yang mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Jadi Tuhan itu mempunyai kebijaksanaan kepada kita, ya. Kalau tadi membaca, saya kira tadi juga memang harus yang muda-muda. Tapi sing lawe yencing muhu mata sudah kakarak, ya toh. Nah, itu Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Nah, kalau di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan jangan lupa memperkatakan. Nah, ini saya tambah sedikit. Ya, jadi nanti sing mak-mak iki wis pusing dikon maca wis gak ketok aku ini dikon maca ya opo iki kesel motoku iki. Nah, tapi Tuhan punya, kalau yang bisa harus baca, yang bisa loh ya maksudnya. Kalau sing katakan wis gawe maca-maca plus piro gak ero, Tuhan katakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Itu Tuhan ada bijaksana. Ya, saya tambah sedikit Kak Ila, ya. Bukan maksudnya saya ini enggak, tapi supaya itu juga. Ya, jadi mendengar sama, ya, mendengar apa membaca sama. Ya enggak juga sama, tapi firman mengatakan berbahagialah yang mendengar firman Tuhan. Terus yang kedua, kita harus mau berjalan. Ya, berjalan dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Kalau kita berjalan dengan kuasa Roh Kudus, maka kita bisa menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau kita sudah menuruti kehendak Tuhan, maka tumbuhlah buah. Ya, tumbuhlah buah tadi yang sudah disebutkan oleh hambanya, yaitu, ya, jangan sampai nanti yang pernah saya bicarakan di Jakarta, buah itu memang kelihatannya matang, tapi dalamnya apa? Kelihatannya buah durian, buah baunya wangi, dibuka baunya apa? Ya, jadi ini saya tambah sedikit. Jadi ibu-ibu yang bisa membaca, ya ayo baca. Kalau yang nggak bisa, Tuhan mengampuni.
dengar, cukup melalui radio, melalui khotbah, ya itu. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah tubuh ada dua, tubuh rohani dan tubuh jasmani. Tubuh rohani kita ini harus dan ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini yang boleh saya tambah sedikit, ya. Jadi bukan saya maksudnya enggak, tapi Tuhan mempunyai kemurahan. Tulis, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan di dalam apa? Dengar dia panggil namamu. Supaya diingatkan, supaya kita senantiasa mau membaca, bahkan firman mengatakan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami senantiasa mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga perjalanan kami boleh berhasil dan beruntung. Dan juga yang kedua, kami akan senantiasa berjalan menurut Roh-Mu Tuhan, karena Roh-Mu inilah yang akan menuntun, yang akan membawa kami menuju ke jalan kebenaran, sehingga tubuh kami bukan lagi tubuh jasmani, tapi tubuh kami adalah tubuh rohani. Oh Bapak Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini, di mana firman telah dibentangkan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan. Saya undang jemaat berdiri untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Oh, masih lama-lama. Oh, ucap syukur Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami meninggalkan ibadah ini, terlebih dahulu kiranya Tuhan kau berkati anak-anak jemaat Tuhan. Oh, masih lama-lama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi. Kiranya Tuhan senantiasa menyinari wajah-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus yang manis yang senantiasa memimpin, menuntun, membimbing, menerangi dalam setiap langkah kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan